Assalamualaikum teman-teman, selamat malam, siang, dan juga pagi. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan juga dilancarkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini, like, share ke teman-teman kalian, agar channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, kali ini saya akan bercerita lagi tentang kisah nyata tentunya yang dialami oleh Ana dan juga teman-temannya. Ana adalah seorang wanita yang tinggal di kota Surabaya Barat. Kebetulan ia bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Awal mula ketika indera keenam Ana terbuka itu dari ia masih berumur 10 tahun. Saat itu Ana pernah dikejutkan oleh sosok kuntilanak. Setelah itu Ana pun mengalami demam selama 4 hari berturut-turut. Dan akhirnya hal-hal mistis pun mulai bermunculan ke dalam kehidupan Ana. Dari mulai diganggu kuntilanak, tidur dengan pocong, diikuti hantu anak kecil, dan lain sebagainya. Dan kali ini Ana ingin menceritakan tentang salah satu pengalamannya bersama teman-temannya. Menurut penuturan Ana, semua kejadian ini terjadi gara-gara salah satu temannya ada yang tahu kalau ia mempunyai kemampuan bisa melihat makhluk astral. Akhirnya teman-temannya pun penasaran dan ingin melakukan uji nyali. Waktu itu Ana dan keempat temannya, Nia, Doni, Kiki, dan Roni, ingin mengunjungi rumah hantu Darmo. Pendengar yang orang Surabaya pasti tahu tentang rumah hantu Darmo, karena katanya rumah itu sudah sangat lama ditinggalkan oleh penghuninya. Seluruh keluarga pemilik rumah tersebut sudah meninggal dunia, dan menurut isu yang beredar, rumah tersebut adalah hasil dari pesugihan. Konon katanya saat itu pemilik rumah harus memberikan tumbal darah manusia, tapi yang diberikan malah tumbal darah hewan. Akhirnya jin yang melakukan perjanjian dengan pemilik rumah tersebut tak terima kalau sudah dibohongi seperti itu. Setelah itu pemilik rumah beserta keluarganya sepakat untuk pergi meninggalkan daerah Surabaya dengan menggunakan kapal laut miliknya, supaya bisa pergi dari rumah itu dan tidak diikuti oleh para jin yang sudah melakukan perjanjian dengan mereka. Tapi di tengah laut, tiba-tiba kapal mereka tenggelam. Dan sampai sekarang, kapal itu tidak ditemukan. Hingga saat ini rumah itu masih terbengkalai. Ana dan keempat temannya berangkat pada pukul 11 malam. Dan kebetulan, Doni juga ingin merekam rumah tersebut menggunakan handycam miliknya. Rumah itu terdapat 2 lantai. Pas waktu mereka baru menginjakan kakinya di depan rumah tersebut, hawa-hawa tidak enak pun mulai bermunculan. Dari angin yang begitu kencang, sampai bau yang tidak enak. Banyak pula kayu-kayu meja bekas, coretan-coretan di dinding, bahkan banyak juga dinding yang sudah jebol, serta lumut yang menempel di mana-mana. Waktu itu feeling Ana sudah mulai tak enak, tapi Doni dengan somperannya berkata, pokoknya harus ada penampakan. Anya hanya bisa menuruti temannya saat itu. Ia disuruh untuk jadi petunjuk arah di mana makhluk astral berada. Dan hal pertama yang Ana lihat saat itu adalah sosok anak kecil. Sosok anak kecil itu berada di depan pintu rumah. Sosok anak kecil itu sangat aneh. Telinganya panjang, giginya bertaring, kulitnya berwarna hitam, dan sosok anak kecil itu hanya mengenakan celana dalam berwarna hitam. Saat itu Ana merasakan hawa di sana makin tidak enak. Tapi demi teman-temannya yang penasaran, Ana pun hanya diam saja. Sampai kemudian Nia merasa kakinya mulai berat. Saat itu yang Ana lihat di bawahnya Nia adalah sosok anak kecil yang tadi sudah bergelantungan di kakinya. Tapi lagi-lagi Ana hanya bisa diam tanpa bisa mengusir makhluk itu.
Lalu mereka masuk lagi ke area ruang tamu. Dan di pojok kanan ruang tamu, Ana melihat sosok kuntilanak dengan rambutnya yang panjang, bajunya yang putih dekil, dan wajahnya yang sangat pucat. Serta ada lingkaran hitam di matanya, baunya sangat amis. Tapi saat itu hanya Ana yang bisa mencium bau tersebut, sedangkan teman-temannya yang lain biasa aja. Saat itu Ana menyuruh Doni untuk menyorot ke arah di mana sosok kuntilanak itu berada. "Don, tolong sorotin yang di sebelah kanan deh." "Ada apaan?" tanya Doni. "Itu ada kuntilanak di sana," jawab Ana. Tapi waktu disorot ternyata sosok itu tak bisa tertangkap kamera. Lalu di kamar mandi Ana melihat lagi sosok genderuwo sedang menggaruk-garuk tembok. Dan kebetulan Nia juga mendengar suara garukan tembok tersebut. Nia pun bertanya kepada teman-temannya, "Kalian denger nggak ada yang garuk-garuk tembok?" Tapi teman-teman yang lain tidak ada yang mendengar. Hanya Ana dan Nia yang mendengar saat itu. Teman-teman yang lain pun penasaran. "Kok kita nggak denger ya? Cuma Ana sama Nia doang yang denger," kata Doni. Tapi anehnya, waktu Ana lihat ke arah Nia lagi, ternyata sosok anak kecil itu sudah hilang di kakinya Nia. Sekarang sosok kuntilanak yang terus menempel di punggungnya Nia sambil menjilati leher belakangnya. Ana melihat lidahnya itu sangat panjang, sampai air liurnya membasahi leher belakang Nia. Nia sempat terkejut saat itu karena ia merasa mendadak lehernya basah. Padahal saat itu tak ada hujan ataupun tetesan air sedikit pun. "Leher gue kok basah ya?" "Risih ya?" tanya Ana balik bertanya. "Iya nih, terus gue ngerasa panas juga, gak enak banget," jawab Nia. Ana merasa suasana di dalam rumah itu sangat kental horornya. Ia melihat banyak sekali makhluk astral yang menghuni rumah Darmo tersebut. Di saat teman-temannya Ana yang lain mulai penasaran dengan sosok astral tersebut, Kiki dan Roni malah mengambil kesempatan dengan berpelukan sambil berciuman di tempat seperti itu. Miris, Ana hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan temannya yang tak bisa menjaga etika di tempat yang dianggap wingit oleh warga sekitar. Lalu mereka lanjut naik ke lantai 2. Pada saat naik, mereka harus berhati-hati karena tangga menuju lantai 2 sudah mulai rapuh, yang sewaktu-waktu bisa saja ambruk. Di lantai 2 tersebut terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang santai. Ana pun langsung masuk ke kamar mandi di lantai 2 tersebut. Mereka itu penasaran dengan kamar mandi itu, dan ternyata benar. Di kamar mandi itu Ana melihat ada sosok pocong yang posisinya sedang menggelantung terbalik. Saat itu Ana hampir tak kuat, tapi mau pergi pun ia tak bisa. Seperti ada yang menahan kakinya untuk melangkah. Ketika Doni sedang sibuk merekam kesana kemari, Ana memanggilnya lalu berkata, "Coba deh, lo rekam kamar mandi ini, ada nggak?" Tapi lagi-lagi sosok astral tersebut tak bisa tertangkap kamera. Pocong itu masih tetap menggelantung di sana. Ana mulai ditinggal sendirian oleh teman-temannya yang sudah meninggalkan tempat terlebih dahulu. Dan pada saat itulah pocong itu berkata, "Kalian jangan ada yang kesini lagi. Ini rumah kami, dan kami tidak mau ada yang diganggu. Kalau sampai kalian mengganggu atau membuat kami tidak nyaman di sini, salah satu dari kalian pasti akan kami ambil." Tubuh Ana langsung bergetar. Ana hanya bisa berdoa dalam hati. Ia baca ayat-ayat Al-Quran tidak ada henti, sampai akhirnya ia bisa melangkahkan kakinya kembali dan pergi dari tempat itu. Setelah Ana berhasil menyusul teman-temannya, Ana pun segera mengajak teman-temannya untuk segera beranjak dari rumah tersebut. "Yuk kita pergi dari sini, ini tempat udah gak nyaman. Gue gak mau nanti akan ada masalah, atau ada yang sampai ngikut pulang," ajak Ana pada teman-temannya.
Awalnya Doni menolak dan ingin merekam lagi, tapi karena hawa di rumah itu sudah sangat panas, Ana pun memaksa Doni untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi entah kenapa, Ana melihat Nia masih saja diikuti oleh sosok kuntilanak. Refleks Ana pun bertanya kepada Nia, "Kamu lagi head ya?" Dan Nia menjawab, "Iya." Ternyata sosok kuntilanak itu menjilati leher belakang Nia karena ia sedang datang bulan. Dalam hati Ana berkata pada sosok kuntilanak tersebut, "Tolong pergi, jangan ganggu teman saya." Dan sosok itu pun pergi. Lalu mereka pulang tanpa mendapatkan satu penampakan pun yang terekam di handycam milik Doni. Sekian.